Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 4 November 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditipiter Barreskrim Polri bersama Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Polresta Magelang, serta instansi terkait lainnya menindak tegas aktivitas penambangan pasir ilegal yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya membentuk suatu aplikasi dengan nama Siber Ungkap yang difungsikan untuk melaporkan segala tindak penipuan online yang dialami masyarakat. Polda Sulawesi Tenggara memberikan penghargaan kepada 29 personil berprestasi atas dedikasi, inovasi, dan capaian kerja yang membanggakan di berbagai bidang. Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Barreskrim Polri bersama Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Polresta Magelang, serta instansi terkait lainnya menindak tegas aktivitas penambangan pasir ilegal yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin 3 November 2025. Penindakan ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat dan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait yang mengungkap aktivitas tambang tanpa izin di kawasan konservasi tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan sekitar 36 titik lokasi tambang pasir ilegal dan 39 depo pasir yang tersebar di 5 kecamatan yaitu Serumbung, Salam, Muntilan, Mungkit, dan Sawangan. Dalam operasi bersama ini, petugas menindak lokasi penambangan ilegal di alur Sungai Batang, Desa Ngablak, Kecamatan Serumbung, serta depo pasir di Tejowarno, Taman Agung, Muntilan, Kabupaten Magelang. Dari hasil pemeriksaan tim ahli Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Balai TNGM, diketahui lokasi tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan dan berada di dalam kawasan Taman Nasional. Sebagai bagian dari proses penyidikan, penyidik menyita 6 unit ekskavator dan 4 unit dump truck dari lokasi. Aktivitas tambang diketahui telah beroperasi sekitar 1,5 tahun dengan luas bukaan lahan 6,5 hektar, serta nilai transaksi keuangan yang mencapai 48 miliar rupiah. Jika dihitung dari seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Magelang dalam 2 tahun terakhir, total nilai transaksi diperkirakan mencapai 3 triliun rupiah. Dirtipiter Barreskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni menegaskan bahwa penambangan pasir ilegal di kawasan konservasi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Hitungan kami 3 triliun kurang lebih itu adalah selama 2 tahun terakhir ini kurang lebih 21 juta meter kubik, Pak. Jadi setidaknya 2 tahun terakhir ini, kalau dihitung ke belakang lagi lebih banyak lagi itu. Mungkin itu ya jawabannya. Untuk tersangka sedang kami kembangkan, kami belum bisa menyampaikan pada forum ini. Nanti kami ada rilis lanjutan ataupun kami informasikan untuk tersangka-tersangkanya ataupun tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan kami. Baik, rekan-rekan sekalian yang melakukan kegiatan penambangan yang belum ada izin, silakan ajukan izin kalau memang wilayah tersebut secara peta tata ruangnya dimungkinkan sesuai dengan aturan yang ada. Aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Polri tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan yang terlibat dari hulu hingga hilir. Ia menambahkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan sinergi lintas lembaga untuk mencari solusi jangka panjang. Lebih lanjut, Brigjen Pol Moh Irhamni mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna menyusun langkah-langkah solutif serta program pemulihan bagi masyarakat. Penertiban ini bukan semata penindakan, tapi juga untuk memastikan kelestarian alam terjaga dan kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Brigjen Irhamni juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh lokal yang aktif memberikan informasi terkait aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya membentuk suatu aplikasi dengan nama Siber Ungkap atau SIKAP yang difungsikan untuk melaporkan segala tindak penipuan online yang dialami masyarakat. Aplikasi Cyber Ungkap ini merupakan salah satu upaya serta langkah cepat yang dibuat oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya agar masyarakat dapat melaporkan jika mengalami atau mengetahui indikasi tindak pidana cyber yang ditemukan. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan pihak kepolisian, sehingga proses penanganan serta penindakan berjalan dengan lebih efektif dan akurat. Wadir Cyber Polda Metro Jaya, AKBP Vian Yunus menjelaskan, tujuan utama aplikasi SIKAP ini adalah untuk memblokir rekening pelaku sehingga bisa mencegah kejahatan yang sama. Tujuan daripada aplikasi ini, satu, untuk memblokir rekening pelaku. Sehingga, tadi sudah disampaikan sama Pak Kabid Humas, bahwa kita tidak bisa mencegah terjadinya kejahatan. Tapi tindakan kepolisian itu bisa mencegah adanya korban atau mengurangi kerugian dari korban. Kalau biasanya rekan-rekan membutuhkan waktu 12 hari untuk rekening dapat diblokir. Harapan kami dengan adanya anti-scam ini dan kerjasama dari teman-teman perbankan gitu, atas asistensi dari IASC, dari Satgas Pasti OJK, kita bisa memotong 12 hari tadi untuk melakukan pemblokiran rekening menjadi 15 menit. Sebagai catatan sepanjang Januari sampai Agustus 2025, Polda Metro Jaya telah menangani sebanyak 2.597 laporan polisi terkait penipuan online yang didominasi di bulan Mei sebanyak 407 kasus. Dan tentunya diharapkan dengan dibentuknya aplikasi SIKAP ini, diharapkan dapat menjawab, merespons serta menindak laporan masyarakat agar cepat ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Praktik ilegal penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG bersubsidi kembali terkuak. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi menjadi gas non-subsidi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam operasi penindakan yang dilakukan pada Jumat 31 Oktober 2025, polisi mengamankan 3 tersangka yang memiliki peran terorganisir mulai dari koordinator hingga eksekutor lapangan. Modus operandi sindikat ini adalah menyuntikkan isi tabung melon ke tabung non-subsidi ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg. Dengan estimasi kerugian negara ditaksir mencapai 5,4 miliar rupiah dari perputaran uang sindikat yang mencapai 9 miliar rupiah selama beroperasi setahun terakhir. Pengungkapan kasus ini berawal dari tindak lanjut laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah gudang di Jalan Solo Gawok, Desa Waru, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh Irhamni menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai pada Rabu 29 Oktober 2025 setelah tim menduga adanya kegiatan penyuntikan gas yang berpotensi mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi wilayah tersebut. Dalam pengungkapan gas dari subsidi menjadi non-subsidi. Jadi rekan-rekan penyidik berhasil mengamankan 1.697 tabung yang mana modus operandinya dialihkan menjadi non-subsidi. Rekan-rekan sekalian tahu bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran energi untuk subsidi rakyat ini sangat besar. Kami berkomitmen menjaga jangan sampai subsidi ini jatuh pada orang yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi tentunya.
Itu jelas disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pidato pertanggungjawaban keuangan pada saat di DPR MPR. Oleh sebab itu kami dan rekan-rekan penyidik mengejar siapa pelaku-pelaku yang penyalahgunaan subsidi ini. Perputaran uang dalam kejahatan ini yang berhasil kita ungkap kurang lebih 9 miliar, kemudian perhitungan kami kerugian yang seharusnya tidak dinikmatin oleh pelaku kejahatan ini kurang lebih 5,4 miliar tentunya. Ini sangat merugikan masyarakat. Mohon bantuan kepada rekan-rekan sekalian masyarakat untuk melaporkan. Jadi kelemahan kami adalah begitu luasnya jangkauan wilayah yang menerima subsidi. Dari pangkalan-pangkalan ini banyak yang tidak terawasi baik oleh kami penyidik ataupun rekan-rekan dari Pertamina. Oleh sebab itu mohon kerjasama rekan-rekan sekalian, kalau memang ada kejahatan semacam ini yang sama di tempat lain, tolong segera laporkan kepada kami dan kami pasti akan melakukan tindakan segera. Modus yang digunakan oleh para pelaku terbilang terorganisir dan unik, melibatkan penggunaan es batu yang diletakkan di atas tabung non-subsidi untuk mempercepat proses pendinginan dan pemindahan gas. Untuk mengisi penuh satu tabung 50 kg, pelaku membutuhkan setidaknya 16 tabung 3 kg. Gas hasil oplosan ini kemudian disalurkan dan dijual ke konsumen besar, seperti rumah makan, restoran, dan peternakan ayam di wilayah Jawa Tengah, guna meraup keuntungan besar dari selisih harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi. 3 tersangka berinisial R, T, dan A diamankan, masing-masing berperan sebagai koordinator, pencatat keuangan, dan eksekutor. Diketahui beroperasi di bawah kendali seorang pemodal berinisial M yang kini masih dalam pengejaran. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Pihak Pertamina Patra Niaga Jawa bagian tengah mengapresiasi langkah cepat kepolisian. Dari Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.